Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel saya. Pada kesempatan video kali ini saya lagi megang motor NMAX ya teman-teman. Jadi motor ini akan kita downsize ya shock depannya. Jadi ini shock, Jadi ini shock depannya masih standar ting-ting ya teman-teman. Jadi bakal kita downsize, kita ulik ya nanti sekali kita ganti seal shock, oli shock dan lain-lain ya teman-teman. Nah, di sini saya akan sedikit memberi bukan memberitahu ya, mungkin semua orang atau semua anak-anak itu zamannya sekarang itu udah tahu lah ya caranya ngedownsize itu seperti apa dan apa gimana ya, dan ya udah tahu lah pasti mereka tuh. Tapi saya bakal sedikit berbeda dari yang lain mungkin ya saya juga nggak tahu karena menurut saya sih itu juga menurut saya itu kan. Nanti kita akan bongkar dulu dan kita akan sedikit liatin ya gimana cara saya ngedownsize motor di motor apa aja lah gitu. Jadi sebelumnya ini pernah di downsize pakai, nantilah saya jelasin ya intinya. Oke, jadi hari ini kita akan downsize shock NMAX 2021. Oke teman-teman ya, jadi sekarang shock depannya udah kebongkar semua dan teman-teman boleh abaikan dulu ini di lantainya ya karena sedikit agak mengkeruh alias hidung ya, hitam udah nggak karuan. Jadi gini teman-teman ya, jadi sebelumnya itu motor ini pernah di downsize ya. Nah teman-teman juga harus tahu dulu apa itu downsize dan ya fungsinya apa, terus artinya apa ya. Jadi ini adalah penurunan shock depan tanpa diturunin yang kayak biasa ya zaman dulu ya, kalau kita turunin shock itu cabut baut satu yang atas, jadi dinaikin ke atas ya. Jadi sekarang itu downsize itu nggak kayak gitu ya. Jadi sekarang ada metode yang kalau saya itu biasanya kalau ngerubah shock depan itu downsize itu pakai di sini tuh pakai bushing ya teman-teman. Jadi pakai apa ya saya nyebutnya tuh. Jadi bukan bushing yang bos-bosan biasa, bukan ya. Jadi di sini tuh kita kasih sedikit kayak besi bulat ya masuk ke sini, namanya apa dia lupa lagi tuh ya, bushing lah intinya. Kita bisa beli di material kah atau beli 1 meter atau setengah meter dikit nggak apa-apa, karena kita ngambilnya paling panjang itu kan 4 cm ya gitu. Karena kalau misalnya nggak dikasih bushing di sini itu pengesokannya itu menurut saya pribadi itu kurang mantep ya teman-teman, karena posisinya kalau downsize itu pasti pendek banget ya, Jadi kita sedikit kasih contoh ya. Nah ini kan as orinya. Nah ini baut paling atas, Nah ini baut paling atas ya teman-teman. Jadi taruhlah ini ratanya segitiga, ini baut paling atas dan ini baut paling bawah, kelihatan ya tuh. Berarti kalau kita downsize, sebelumnya itu kan 4 milian ya teman-teman. 3 mili lebih lah pokoknya sebelumnya itu. Nah posisi shock itu cuma dari sini sampai sini doang. Pendek banget, segini doang sisanya nih. Sisa shock itu segini doang. Nah jadi kita itu harus sedikit bermain dengan feeling ya teman-teman. Jadi feeling harus kuat ya. Bukan berarti kita andelin cuma ilmu dan pengalaman aja ya. Karena feeling itu kuat banget di shock ini. Karena shock ini perlu bermain dengan bagus dan sempurna ya. Karena di sini kan pendek banget gitu. Nah jadi sebelumnya itu di downsize pakai per ya teman-teman. Jadi ganjel itu pakai per orinya dipotong. Lalu per itu dimasukin ke sini ya. Sebelumnya ya nggak ada salahnya sih ya. Saya juga nggak ngelarang ya, silahkan mau kayak gimana pun, mau pakai ini juga nggak apa-apa, silahkan ya. Itu mungkin buat yang mau nyoba-nyoba aja ya kayak gitu ya. Cuma bedanya itu gini teman-teman. Jadi teman-teman, ini saya juga bukannya so tahu ya teman-teman ya, jadi sesuai yang saya alamin aja ini mah. Jadi kalau kita ganjel pakai per, pakai ini ya, ini berapa senti di sini? Ini kan tinggi banget ya, 4,5 berapa ini? 4,5 ya teman-teman tuh, tinggi. Ini pendek banget nih asalnya. Nah ini sekarang tuh saya mau kasih di bawah ini pokoknya ya. Jadi jangan terlalu pendek, tapi terserah ya teman-teman mau pakai sama ukuran ini nggak apa-apa. Nah jadi gini teman-teman ya, jadi kalau kita ganjel pakai per lagi ya ke sini, dimasukin ke sini per ya, contohnya kayak gini. Nah itu menurut saya pribadi itu nggak bisa neken ya teman-teman. Jadi shocknya itu nggak bisa benar-benar sempurna ya nekennya ya. Jadi dalam arti dia bisa juga kempukan gitu, atau bisa dibilang kurang membel lah ya kalau kita
Kalau kita ribbon shock itu kan shocknya kan naiknya lama kan, nah, gitu kan. Nah jadi posisinya kalau diganjel pakai ini, si shocknya itu langsung nge-shock kayak biasa ya. Karena kenapa? Karena si ganjelnya ini pair juga, sedangkan pair itu kan bersifat yang naik turun ya, lentur ya kayak gini tuh. Jadi nggak mati ya ini, terkecuali ini posisinya pair ini itu dimati ya, di las, jadi nggak main gitu. Nah kenapa saya bilang pakai ini kurang mantep ya kalau posisinya panjang kayak gini ya. Mungkin teman-teman mau pakai pair juga nggak apa-apa, silahkan ya. Karena menurut saya tuh terlalu terlalu kayak standar banget lah ngesoknya gitu, kurang membel gitu ya. Nah makanya kalau saya sekarang mau ganti pakai bos-bosan, nanti kita kasih yang 3 cm ya di sini bos-bosannya. Jadi pair ini nggak kita pakai. Nah pair ini bakal kita pensiun kan ya teman-teman, kasih pensiun. Nah nanti setelah kita udah buat bosingnya ya, jadi sekarang saya mau buat bosing dulu biar bosingnya bagus. Nanti setelah buat bosing kita lanjut lagi videonya, oke? Pokoknya tonton terus teman-teman ya, biar menambah ilmu sama kita bagi-bagi ilmu bareng-bareng ya, karena saya juga masih belajar. Pokoknya yang mau komen, mau bully silahkan. Wong saya masih belajar, jadi saya juga biar tahu gitu. Oke, kita lanjut lagi. Oke teman-teman, jadi bos-bosannya ini udah kita bikin ya teman-teman. Nah ini bos-bosannya. Nah ini bos-bosannya ini 3 cm ya teman-teman. Tuh lihat 3 cm ini sedikit agak ya tidak sempurna lah ya, wajar, manusia bukan nabi boy gitu. Jadi ini udah kita bikin. Nah ini yang maksud saya itu pakai bos-bosan tuh ya kayak gini ya. Nah ini kita ukur. Nah 3 cm ya teman-teman tuh ya, kurlep ya tuh. Ini lebih satu. Nah yang ini lebih satu juga pas, jadi sama lah. Nah ini maksud saya tuh kalau misalnya pakai ini itu lebih enak ya teman-teman, lebih padat ya. Jadi posisinya tuh kalau nanti lagi ngesok, si sulingannya itu nggak ngikut ngeper juga. Jadi contohnya kayak gini. Nah, ini kan pakai ini yang lama nih, yang lama ini kan pakai per ori dipotong ya. Jadi kalau kita masukin kayak gini ya kan, awalnya kan kayak gini, terus dikasih per ini tuh. Nah jadi kan kalau dia neken itu ikut neken juga ya tuh. Nah jadi kalau kita kasih daun size pendek segini, posisinya tuh kalau didudukin tuh udah habis banget, belum ngesoknya kan, jadi jeduk. Nah makanya saya saranin pakai bos-bosan kayak gini ya. Nah kayak gini, baru per sulingannya kayak gini ya. Nah kalau kayak gini itu anggaplah si bos-bosan ini itu kepalanya sulingan di sini ya. Nah gitu. Jadi yang ngeper itu cuma per sulingannya aja yang ini. Nah ini nggak ngeper. Makanya kalau nanti daun size pendek itu ngesoknya lebih stabil dari yang pakai per itu ya. Ya kemungkinan kurang lebih kayak gitu. Nah terus untuk oli nanti kita sesuaikan ya. Pokoknya feeling juga harus agak bagus ya teman-teman. Soalnya kalau kata orang dan katanya itu ya nggak bisa sesuai juga, namanya juga katanya. Nah ini pernya. Jadi ini per baru original. Dan yang itu per yang bekas ini ya. Aduh. Nah ini per yang bekas potongannya, dan kebetulan kita juga didatengin sama ownernya ya, ditungguin tuh. Tadi kan pas bongkar nggak ada, ini kita speed dulu abangnya. Nah ini motornya ya teman-teman. Nah sekarang kita coba rakit ya satu-satu. Ini seal shocknya ori udah ganti ya, dua-duanya seal shocknya udah ganti, karena kalau udah dicabut itu asok biasanya suka rembes, jadi kita harus ganti sekalian. Nah, itu. Jangan lupa untuk dielap ini asoknya biar bersih ya. Ini dielap sebisa mungkin ya, sebersih mungkin. Nah sekarang ini kita masukin ya kayak gini ya posisinya. Terserah sih mau masukin per dulu kayak gini juga boleh, tapi kalau kayak gini kayaknya kurang pas aja lah. Mendingan kayak gini lebih padat ya. Kita masukin. Nah tuh lihat dia nongolnya segini kan tuh. Ini 3 cm ya, apalagi yang sebelumnya tuh 4,5 ini segini tuh, bayangin pendek banget. Tadinya kita mau kasih 2 cm, cuma abangnya pengennya pendek banget katanya. Udah kita ikuti aja apa yang abang mau. Oke sekarang kita pasang dulu satu-satu ya, kita pasang biar takarannya tuh lebih pas gitu. Nah tinggi banget ya. Nah kita kencengin pakai apa ini namanya, pakai baut ya. Kalau saya pakai impact ya, kalau teman-teman mungkin kalau nggak ada kunci pakai kunci biasa juga nggak apa-apa, yang penting kebuka gitu. Nah sekarang buat nakar olinya ya, nih buat nakar olinya. Aduh. Nah kalau biasa itu kalau kita pasang pasang oli shock standar, motor standar itu kita berpatokan contohnya kayak gini lah. Ini kan per orinya ya, per standarnya. Nah ini segini ya, ini panjang banget ini cok, tuh segini ya.
Nah biasanya kalau segini itu kita masukin oli itu sampai full ya segini ya, itu patokan standar ya teman-teman. Patokan standar segini ya. Nah makanya sekarang kita campur pakai oli yang lebih kental ya. Ini saya pakai oli ini. Nah, ini ada Velda Racing ya teman-teman. Tuh. Jaso MA2 ya. Ini API ASL nih 1040. Jadi olinya itu kita campur. Jangan semua pakai oli gardan mobil ya. Tapi selera sih tergantung beda-beda karena beda dapur lah ya. Jadi mungkin beda-beda. Nah ini kan satu botol ini nanti kita masukin setengah lagi kita campur yang ini ya. Oke jadi bentar gimana ya Bu yang juga nih. Banyak ngomong. Full segini ya kurang lebih, berarti ini posisi pernya ini kita harus sebenarnya sih enaknya dipasang semua, ini cuma masukinnya setengah mati ini. Oke jadi intinya kita harus semangat lah ya, keras-keras juga harus bisa gitu. Nah ini ada oli segini ya, ini kurang lebih mungkin takarannya ada di 250 ml ya di botol ini. Biar ini aja teman-teman ya, biar apa namanya, biar nggak terlalu lembek dan nggak terlalu kental juga ya, karena kalau oli gardan mobil itu terlalu kental ya, karena kita mainnya di per, makanya olinya jangan terlalu kental. Tapi selera teman-teman ya, mungkin ada yang nggak masuk ya silahkan di komen, nggak apa-apa, dijulitin juga nggak apa-apa gitu, kita masuk aja lah, biarin. Kocok-kocok. Jangan fokus-fokus banget ah. Dituang ya, tuh lihat. Nah, kurlep ya, kurlep ini kita masukin dulu. Masih kurang. Tambah lagi sampai rata ya teman-teman, kita masukin. Aduh meleset. Nah ini udah rata ya tuh, lihat olinya udah rata ya tuh. Nah udah rata, kita naikin gitu. Nah sekarang baru kita PR buat masukin si pernya ini agak nyusahin nih. Oke jadi nanti kita lanjut lagi videonya. Oke teman-teman, jadi shocknya udah selesai ya, tuh lihat udah kepasang. Nah ini masih lumayan sisa ya teman-teman, kemungkinan nanti kalau misalnya ada diturunin, dinaikin, itu bisa sisa segini ya. Nah sekarang kita coba ukur ya, seberapa ini sisanya. Ini kita ukur dari tingginya bibir apa seal debu ya, segini. Nah ini sisanya 6,9 ya tuh, mungkin bisa dilihat sisanya 6,9. Ini sisanya masih lumayan banyak ya teman-teman, jadi masih abdol lah untuk harian tuh, masih nyaman, masih enak dipakai daripada sebelumnya ya. Sebelumnya tuh sisanya segini nih. Nah sisanya segini, bayangin tuh Pak. Sisanya segini, terus posisinya dia nggak pakai bos-bosan ya, pakai per, jadi gimana nggak mentok coba ya. Sisanya 3,2 kemarin sisanya. Oke abang, coba dicoba dulu motornya, di jalanin nggak apa-apa, biar kita suruh ownernya langsung yang nyobain ya. Kunci ya masih dalam nih, ada? Ada. Coba biar dicoba dulu ya motornya, kurang-kurangnya kan enak ya. Coba disokin dulu bang, det gitu enak ya. Tuh lihat, nah kan, tuh masuknya kan enak masih.
Gimana bang? Mantap. Oke, alhamdulillah. Tinggal yang bunyi itu ya. Oke, siap. Berarti soknya udah mantap nih. Oke teman-teman ya, tuh lihat soknya. Jadi sekarang soknya udah mantap, udah jos, nggak mentok berarti ya. Tinggal cobain berdua lah nanti. Ya kalau ada lubang mah hati-hati aja. Jangan digabruk kalau kelihatan ya. Ya kalau nggak kelihatan nggak apa-apa, sikat aja. Mudah-mudahan nggak apa-apa. Oke, jadi begitu aja lah ya dari video saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak ngomong jadi batuk. Jadi yang mau nanya silakan, mau DM di IG atau TikTok ya, atau mau WA silakan. Pokoknya yang mau nanya. Oke.